Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Dr. Zulfatun Nikmah, SHI M.Hum, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Hukum dan Fikih. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Zidan Al-Farizi, NIM 12102193061 dari jurusan Hukum Keluarga Islam kelas 4B. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Kewajiban Nafkah bagi Suami Penyandang Disabilitas. Pokok pembahasan dari presentasi ini yaitu yang pertama, pendahuluan, yang kedua, kajian pustaka ringkas, dan yang ketiga atau yang terakhir, metodologi penelitian. Dalam bagian pendahuluan, peneliti dalam menulis proposal ini dilatar belakangi oleh latar belakang masalah, yaitu penyandang disabilitas merupakan istilah lain untuk merujuk kepada mereka yang memiliki kelainan fisik ataupun non-fisik. Di dalam penyandang disabilitas terdapat 3 jenis. Yang pertama, kelompok kelainan secara fisik terdiri dari tunanetra, tunadaksa, tunarungu, dan tunarungu wicara. Yang kedua, kelompok kelainan secara non-fisik terdiri dari tunagrahita, autis, dan hiperaktif. Yang ketiga, kelompok kelainan ganda, yaitu mereka yang mengalami kelainan lebih dari satu jenis kelainan. Penelitian ini fokus pada disabilitas kelompok pertama, yaitu kelainan secara fisik. Persepsi yang muncul dari istilah penyandang cacat adalah kelompok yang dianggap serba kekurangan, tidak mampu, perlu dikasihani, dan kurang bermartabat. Padahal, persepsi seperti ini jelas bertentangan dengan konvensi internasional yang lebih menghormati atas martabat orang penyandang cacat dan melindungi serta menjamin kesamaan hak asasi mereka sebagai manusia. Namun, realitanya bahwa diskriminasi yang diterima seorang disabilitas hingga penyebaran fasilitas ramah disabilitas masih belum sepenuhnya terwujud. Penyediaan serta aksesibilitas terhadap fasilitas pelayanan publik merupakan kebutuhan bagi penyandang disabilitas. Lingkungan yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas akan memberikan dukungan yang besar terhadap proses dan keberhasilan potensi, fasilitas hingga lapangan pekerjaan yang memadai guna terpenuhinya nafkah keluarga sehingga dapat menumbuhkan rasa nyaman dan terjamin oleh hukum. Selanjutnya, peneliti juga menggunakan rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana upaya pemenuhan nafkah bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Yang kedua, bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap upaya pemenuhan nafkah bagi suami penyandang disabilitas. Berdasarkan rumusan masalah yang saya paparkan tadi, tujuan penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui upaya pemenuhan nafkah penyandang disabilitas di Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap kewajiban nafkah bagi suami penyandang disabilitas. Selanjutnya, kegunaan penelitian ini adalah yang pertama, aspek teoritis. Diharapkan hasil penelitian ini menambah khazanah keilmuan dalam lingkup akademisi serta menambah wawasan pengetahuan pada masyarakat secara umum mengenai pemenuhan nafkah bagi suami penyandang disabilitas terhadap istri dan keluarga. Yang kedua, aspek praktis. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pedoman bagi masyarakat dan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. Kemudian, kajian pustaka pada penelitian ini meliputi yang pertama,
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nisful Jadidah mengungkapkan bahwa kewajiban nafkah bagi suami penyandang disabilitas dilimpahkan kepada kerabat negara ataupun orang-orang mampu. Yang kedua, penelitian kedua dilakukan oleh Jud Asmiati mengungkapkan bahwa kewajiban nafkah penyandang disabilitas sebenarnya masih bisa diupayakan dengan keahlian yang dimiliki. Nah, yang ketiga, penelitian ketiga yang dilakukan oleh Pamungkas Satya Putra bahwa pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja yang mengalami cacat tetap disabilitas akibat kecelakaan kerja. Selain itu, perlu adanya peraturan daerah yang mengakomodir para pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Perlu optimalisasi peranan pemerintah daerah Kabupaten Karawang dalam memenuhi hak bagi penyandang disabilitas. Yang selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian ini sifatnya lebih ke arah metode kajian atas gagasan konseptual dengan data-data yang dikumpulkan dan yang akan dianalisis bertumpu pada ketersediaan sumber data di perpustakaan. Kemudian data yang dikumpulkan. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yang menyesuaikan dengan latar belakang dan rumusan masalah yang diangkat oleh penulis. Dan yang terakhir, sumber data. Data yang diteliti dalam penelitian kepustakaan adalah sumber sekunder, yang berarti bahwa peneliti memperoleh bahan bukan dari data orisinil tangan pertama di lapangan, namun diperoleh dari tangan kedua. Adapun teknik yang digunakan peneliti adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah analisis tulisan atau analisis terhadap isi visual dari suatu dokumen, buku teks, esai, dan surat kabar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.